Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. 98.5 FM Up Radio The Winning Station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Up Mania? Selamat pagi. Salam Jumat berkah seperti biasanya. Sandi hadir dalam Up Awareness dan kita akan belajar bersama-sama untuk menjadi manusia di atas rata-rata bersama guru kita Bapak Nanang Kosim Yusuf. Dan Anda bisa bergabung tentu saja melalui nomor WhatsApp kami di 0878333400 atau bisa juga melalui Instagram karena siaran ini bisa Anda simak di Instagram live Up Radio SMG and then juga live streaming kami di upradio.id dan juga live Instagram di @nakoy. Langsung saja kita menyapa Pak Nakoy, Apinia dan sahabat Nakoy. Selamat pagi dan Assalamualaikum Pak Nakoy, apa kabar? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah great. Great, oke. Seperti biasa Pak ya, hari ini kita akan belajar bersama-sama. Dan ini cuaca di Semarang cerah Pak. Padahal beberapa hari kemarin itu mendung, hujan setiap pagi ya. Dan hari ini semoga saja membawa keberkahan juga dengan cuaca yang sangat cerah ini menyambut hari Jumat. Baik, Pak Nakoy. Gimana Pak? Gimana Pak? Di Hongkong, katanya di Hongkong itu cerah sampai 20. Di Hongkong juga cerah ya? Oke, berarti ini di dunia cerah lah. Mudah-mudahan juga COVID sudah berlalu ya. Baik, kita hari ini akan berbicara tentang rahasia menjadi pendengar yang hebat. Nah, biasanya orang kan suka pengennya didengarkan gitu ya Pak ya. Tapi untuk urusan mendengar itu ada sebetulnya ya Pak teknik bagaimana kecerdasan mendengar itu ada strateginya dan lain sebagainya. Tapi ini rahasia menjadi pendengar yang baik. Tapi sebelum kita ke sana Pak Nakoy, sebetulnya apa sih Pak dari esensi mendengar itu Pak? Iya, di dalam wisdom leadership ya, atau wisdom itu salah satu ciri dari orang yang menemukan kearifan itu kan dia humble Mas Santi. Nah, orang yang humble ini tentu saja dia akan mudah mendengarkan orang lain. Dan mendengarnya tidak hanya mendengar pasif, tapi juga mendengar aktif gitu Mas Santi. Mendengar yang kemudian memicu pembicaranya semangat untuk lanjut kayak gitu. Kan ada mendengar yang malah orang males lanjutin gitu ya. Dengan bahasa tubuh yang wajah yang gak antusias, kadang-kadang malah cuek, malah kadang-kadang malah gak setuju, malah debat kayak gitu ya. Nah, ini membedah dari awareness yang keenam, awareness yang kelima dalam seven awareness, awareness of wisdom. Orang-orang bijak hampirlah pendengar yang hebat, Mas. Dia bisa mendengarkan ya keluarganya. Bahkan kadang-kadang ide hebat itu muncul ketika dia mendengarkan loh Mas. Betul. Ya pembisnis yang butuh ide segar. Kadang-kadang ide itu muncul dari hal-hal yang kadang-kadang disebut biasa, kadang-kadang malah dianggap kayak nggak masuk akal. Tapi di situ seringkali insight itu muncul ketika dia menjadi pendengar yang hebat. Oke, baik Pak Nakoy, kita akan simak dulu ya Pak ilustrasi dari Pak Nakoy, rahasia menjadi pendengar yang hebat. Up Awareness bersama Master Trainer The Seven Awareness, Nanang Kosim Yusuf. Rahasia menjadi pendengar yang hebat. Salam kesadaran Indonesia. Sahabat-sahabat yang great, ada satu quote motivasi dalam buku One Minute Awareness. Saya tulis bahwa pembicara yang hebat adalah pendengar yang hebat. Apa poin dari kalimat ini? Bahwa untuk menjadi pribadi yang berpengaruh, pribadi yang bisa pengaruhi banyak orang, maka yang pertama adalah Anda bisa menjadi pendengar yang hebat. Menjadi pendengar yang hebat membutuhkan banyak latihan-latihan. Karena ternyata untuk menjadi seorang pendengar yang hebat pun kita butuh latihan. Tidak instan, butuh waktu untuk berlatih menjadi pribadi yang mendengarkan. Orang-orang yang terbiasa didengarkan, seperti orang tua kepada anaknya, atasan kepada anak buahnya, ya, bos kepada timnya, ya, pimpinan kepada timnya,
seringkali mengalami hambatan bukan dalam komunikasi, tapi hambatan dalam mendengarkan. Para suami yang ingin selalu didengarkan juga menjadi persoalan, akhirnya nggak bisa mendengarkan pasangannya. Bahkan dalam beberapa riset kecil saya, beberapa artis-artis yang pernah ikut pelatihan bersama saya, dan mereka sharing salah satu alasan dari rumah tangganya itu kemudian berantakan adalah kalau diperas lagi, dipelajari lagi, ternyata salah satunya adalah ketika pasangannya tidak lagi bisa mendengarkan seperti dulu pada saat dia masih awal-awal pernikahan. Ada loh orang yang kalau bicara dia nggak pernah menghadap kepada pasangan, selalu dia mengalihkan pandangannya, tapi sedang berbicara. Ada loh orang-orang yang kemudian ketika mendengarkan tuh nggak betah, inginnya adalah didengarkan. Nah, untuk menjadi pribadi yang hebat dalam mendengarkan, nomor satu dan utama adalah Anda mesti mengecilkan ego pribadi Anda. Ketika ego pribadi ini muncul, akhirnya kita akan mengatakan siapa dia, siapa yang akan bicara. Tapi ketika ego pribadi ini kita kecilkan seminimal mungkin, maka anak-anak kita di rumah pun akan menjadi suara-suara kebenaran yang sangat indah dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita kemudian nggak bisa mengecilkan ego pribadi kita, yang terjadi kita membuat banyak syarat-syarat dalam mendengarkan. Ini yang paling pertama dan utama adalah mengecilkan ego pribadi. Yang kedua, selalu berpikir manfaat baik, bahwa kalau saya mendengarkan ada manfaat baik, ada sisi yang sedang saya cari, manfaat baik yang sedang saya cari selama ini. Jadi manfaat baik ini seringkali datang dari orang-orang yang biasa saja mungkin, atau masyarakat biasa. Tapi ketika Anda berhasil menjadi pendengar yang hebat, Anda baru mengetahui bahwa beberapa jawaban-jawaban masalah hidup kita ternyata ada di mereka, sahabat-sahabatku yang baik. Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang suami, maka mulailah menjadi suami yang hebat dengan menjadi suami yang bisa mendengarkan pasangannya, anak-anaknya. Jika ada seorang pemimpin di sebuah perusahaan, di sebuah organisasi, di sebuah kecamatan, kabupaten atau kota atau gubernur, maka milikilah kebiasaan mendengarkan rakyat. Karena mendengarkan suara-suara rakyat akan membuat kita lebih dekat kepada rakyat, akan lebih dekat kepada masyarakat, dan itu dilakukan. Tapi ketika kita nggak bisa menjadi pendengar yang hebat, setiap ada sesuatu masukan kita mengkritik ulang, maka yang terjadi akhirnya kita kehilangan suara-suara rakyat tersebut yang mendengarkan kebenaran, sahabat-sahabatku yang baik. Oleh karena itulah maka rahasia menjadi pendengar yang hebat ini menjadi setiap orang sukses memiliki rahasia mendengarkan ini. Sebelum Anda menjadi pembicara yang hebat, menjadi pribadi yang berpengaruh, maka jadilah pendengar yang luar biasa. Saya Nanang Qasim Yusuf, penutur kesadaran Indonesia. Yes, itu tadi dari Pak Nakoy, rahasia menjadi pendengar yang hebat. Jadi seorang pembicara yang hebat itu sebetulnya asal muasalnya adalah dari bagaimana dia menjadi pribadi yang hebat dalam mendengarkan, begitu ya Pak Nakoy ya? Ya, betul. Iya. Ya, karena ada 3 huruf yang sebenarnya 3 huruf ini di dalam self awareness itu artinya juga ini ya, membuat kaget gitu, namanya ego. Ego ini kan artinya in get out, misalnya. Jadi artinya Tuhan keluarlah dalam diriku gitu. Jadi dia nggak mau ada energi kebenaran, energi kebaikan, energi kebagusan yang ada dalam diri dia, sehingga ya pastinya tinggi hati. Yang tinggi hati ya dia akan mendengar yang hebat. Saya pernah belajar ya Mbak Santi, true story waktu itu. Saya masih asisten dosen, saya ngajar di Paramadina waktu itu, masih jadi dosen bahkan waktu itu rektornya belum Pak Andis Baswedan, masih almarhum Nurholis Majid. Dan problemnya setiap hari Jumat itu saya suruh mengisi khutbah di kampus Paramadina itu di Gatot Subroto. Nah karena saya dari UIN Jakarta, jadi orang tahunya kalau khutbah Nakoy gitu selalu saya. Dan selesai itu di sana khutbahnya singkat, sekitar 10 menit.
tapi yang lamanya bedah materi khutbah setelah sholat Jumat, Mas Santi. Jadi Hmm. orang boleh kalau ada ninggalin khutbah, boleh ninggalin, tapi kalau mau duduk dengerin juga boleh. Jadi betul-betul ideal lah gitu. Tidak khutbahnya lama, orang akhirnya mau dagang bingung gitu kan. Nah, yang menarik ada banyak profesor yang dia mendengarkan saya itu seperti orang baru tahu. Padahal saya tahu dia tuh udah paham semua, yang saya ceritakan tuh udah ngerti Yeah. semua Santi. Tapi Ya. bahasa tubuh yang rendah hati, mendengar juga, dan dia juga ada feedback, respon balik. Oh gitu ya Mas, bagus sekali itu. Oh ya ya, saya rasa sih oke itu. Jadi dia menggunakan bahasa tubuh yang membuat saya waktu itu masih belum ada seven awareness ya. Saya merasa bahwa oh saya juga bisa ya. Oh ternyata oleh para profesor itu. Dan saya melihat itu memberikan dampak positif sampai hari ini gitu. Artinya kalau Anda bisa menjadi pendengar yang hebat untuk putra-putri Anda, untuk murid-murid Anda, untuk saudara-saudara Anda, itu akan selalu dikenang begitu lama di beberapa waktu yang akan datang, Mas Anggi. Contoh kayak saya gitu. Saya kan waktu dulu pada saat selesai khutbah itu saya membedah lagi, membuat panelis lagi di Masjid Paramadina itu. Kemudian para profesor termasuk Profesor Ismajid almarhum kemudian membantah saya atau menjatuhkan saya. Besok mungkin tentu saya masih hadir di acara itu berarti kan gitu. Nah ini ternyata orang-orang yang humble ini, orang-orang yang bijak ini, dia sadar bahwa ilmu itu memang mirobi dari Tuhan. Sehingga nggak ada sesuatu yang pantas dibanggakan, nggak ada sesuatu yang pantas disombongkan, yang akhirnya membuat dia merendahkan orang lain gitu. Nah ini yang kemudian lihat orang-orang semakin sadar, apakah dia profesor, apakah dia orang biasa, cirinya adalah dia semakin bisa mendengarkan orang lain berbicara. Sehingga saya kadang-kadang di ruangan acara kan training kita bisa lihat mana orang yang biasa ngobrol sendiri, mana yang langsung mendengarkan gitu kan. Tadi ada yang datang malah dia buat kelas sendiri, malah ngobrol asik, ngomong malah sebelahnya, tapi kemudian datang udah siap, I am ready gitu. Saya mau belajar gitu, dan dia udah siapkan diri, maka dia langsung switch. Di buku 21 Days saya juga tulis bahwa pembicara yang hebat adalah pendengar yang luar biasa. Jadi menunjukkan seorang kualitas dia pembicara hebat, dia bisa nggak sih rendah hati ketika berbicara gitu. Kalau kita lihat di TV, kadang-kadang perdebatan cara-cara yang debat itu kan nggak ada yang mau ngalah kan, masing-masing mau bicara dan kan. Sebenarnya kalau dalam kacamata self awareness mungkin dia pintar tapi belum bijak ya. Karena di quote self awareness saya tulis bahwa pada saat kita bodoh, kita itu pengen menguasai orang lain, tapi pada saat kita bijak, justru kita ingin menguasai diri kita sendiri. Jadi malah pengen menggali, mendalami, pengen lebih belajar lebih lanjut lagi. Karena semakin kita dalami, semakin kayaknya semakin minim nih, semakin dikit nih. Maka antusias dalam mengalami diri sendiri. Gitu. Ya, itu menjadi salah satu ilustrasi yang sekarang ini disampaikan Pak Nako ya. Bagaimana orang yang bijak itu ternyata orang yang dengan cara apapun untuk bisa menguasai diri, memanajemen dirinya sendiri. Tetapi sementara yang orang yang ingin menguasai orang lain itu patut dipertanyakan. Baik, Pak Nako, ini apa saja Pak kunci-kuncinya untuk bisa masuk menjadi sosok yang pendengar yang hebat ini, Pak Nakoy? Gimana, Mbak? Ya, putus apa Pak tip-tipsnya untuk menjadi pendengar yang hebat, Pak? Rahasianya apa saja ini, Pak Nakoy? Ya, terima kasih Mas Santi. Ya, di dalam Seven Awareness, ya, terutama di buku 21 Days itu, ada beberapa tips untuk menjadi pendengar yang hebat ya. Yang pertama adalah kita percaya bahwa kita harus menemukan ibaratnya sumber utama, bahwa kalau istilahnya Imam Syafi'i ya, bahwa saya mungkin bisa salah,
tapi bisa jadi dia juga ada kebenaran gitu. Mungkin dia juga salah, mungkin bisa juga ada benarnya, atau kebalikannya keduanya. Artinya, dalam kebenaran kita pun versi kita mungkin ada salahnya juga. Mungkin dalam kesalahan dia, mungkin ada sebenarnya juga. Sehingga orang yang menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu memang dari Tuhan, maka dia nggak langsung ujuk-ujuk menjatuhkan, menghakimi, menyalahkan. Dia masih menggali gitu. Maka dalam dunia intelektual atau penelitian kan selalu ada novelty, selalu ada pembaharuan gitu Mas Andi. Jangan-jangan tahun ini pembaharuan yang baru lagi, bahwa ilmu itu statis, tapi selalu dinamis. Nah, yang pertama adalah kita mesti meluruskan mindset bahwa yang namanya pengetahuan itu dari pemiliknya, dari Tuhan, sehingga siapapun bisa juga yang dia sampaikan benar. Tapi ketika kita tertutup, walaupun yang menyampaikan Nabi, tidak bisa mengubah dia, Mas Andi. Tapi kalau kita terbuka, walaupun yang menyampaikan adalah seorang tukang balok, atau mungkin seorang kayak saya tukang beca, dia lagi naik beca ke kampung atau ke saudaranya, tukang beca ngomong, dia langsung menemukan, ya ternyata jauh ucap beca itu benar juga ya. Saya mesti kayak gitu deh, walaupun dia nggak konfirmasi langsung tukang beca gitu, oh betul-betul. Tapi ini dapetin insight dari itu, Mas. Ada tips dari Stephen Awareness ya, untuk teman-teman yang mau belajar menjadi pendengar yang hebat. Ya. Nomor satu yang sangat-sangat fundamental adalah kita harus menjadi orang yang humble, rendah hati ya. Orang yang rendah hati ini ya, dia menunjukkan bahasa tubuh yang terlihat, Mas Santi. Jadi kalau kita mau jadi pendengar yang hebat, masuk pada anak. Kalau Anda misalnya bicara dengan anak, ya tidak hanya kemudian kita mendengar, tapi juga kalau humble itu, rendah hati, Anda akan wajahnya pun menatap dia, dan bahkan kadang-kadang posisi tubuh pun kemudian kita ikut menjadi. Jadi misalnya anak kita masih kecil, kita mungkin masih TK atau masih SD, masih kelas 1 atau kelas 2, seorang ayah tidak berdiri dengan berdirinya yang tingginya itu, tapi dia mau dengan bahagia menurunkan badan dia dan menyamakan posisi tubuh dia, kemudian bicara dengan anaknya bahwa apa yang kamu katakan nak itu bagus sekali, dan ayah juga baru tahu loh bahwa itu ternyata bisa loh gitu. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa itu sudah tahu, tapi ketika kita mengatakan ayah juga baru tahu loh ternyata dari dede begitu hebat ya, dan dia akan semangat. Ini saya juga mempraktekkan kepada Zelia, karena Zelia setiap malam minggu ada programnya di YouTube gitu ya, bicara dia 1 jam, dan yang saya tunjukkan kepada Zelia agar dia percaya diri adalah bahwa ayahnya ya adalah pendengar dia gitu Mas Santi. Ayahnya adalah seorang pendengar untuk dia. Pede akhirnya, hampir setiap malam minggu saya nggak pernah hadir juga, hanya menyimak di YouTube-nya, dan dia ngomong dengan lancar, dialog wawancara dengan teman-temannya begitu bagus ya, dan sebagainya. Jadi nomor 1 adalah rendah hati, dan nomor 2 adalah yang juga harus sangat penting adalah dalam T21 Recipe Transhuman adalah tips dari Nako Center, tunggu orang lain selesai bicara gitu. Jadi kadang-kadang kita menyela atau kita memotong pembicaraan orang, persepsi orang tuh kayak kita kurang rendah hati gitu. Kayak kita ini bukan pendengar yang hebat. Nah, apalagi kita ilmunya banyak, yang diajak bicara kadang-kadang mungkin kita anggap dia di bawah kita. Nah, seringkali akhirnya kita pengennya memotong, Sandi, instruksi memotong dan memotong. Kalau kita lihat acara di TV misalnya, itu sebenarnya kalau dalam kacamata Stephen Awareness ya dua-duanya bukan pendengar yang hebat, sehingga sama-sama pengen didengarkan ya. Pokoknya nggak mau gantian, ngomong tuh rebutan gitu ya, dan bisa juga saling memotong. Jadi cobalah selesai dengarkan istri selesai bicara gitu, dan jangan potong dulu. Coba dengarkan anak berbicara sampai selesai. Coba dengarkan pegawai selesai sampai bicara. Baru misalnya bicara, Pak saya ada usul, udah tahu. Ya, kemudian dia akhirnya nggak jadi bicara Mas Adi. Istri mau ngomong, ayah ada mau ngomong ini, udah ngerti kok. Gitu. Akhirnya orang
malas bicara dengan dia karena selalu terpotong dalam setiap pembicaraan. Jadi selain rendah hati, tips yang kedua adalah tunggu orang lain untuk selesai menyampaikan apa yang dia ucapkan, baru kemudian kita memberikan komentar ya, teman-teman. Dan yang ketiga, kita juga menjadi pendengar yang hebat dengan cara memberikan mengulangi apa yang dia sampaikan, misalnya tadi bicara soal, kita ulangi lagi, repeating. Kekuatan repeating ini juga bagus ya. Jadi Anda ketika repeating apa yang disampaikan oleh lawan bicara, menunjukkan bahwa Anda tuh mendengarkan dia, Mas Andi. Merespon ya, Pak. Mendengarkan respon ya, khawatirnya ya diajak ngobrol robot gitu, nggak respon kan gitu. Jadi merespon. Oh tadi gitu ya, Mas. Mengenai kita mau investasi di tanah itu ya. Nah, mereka merespon, mengulangi apa yang dia ucapkan gitu. Oh, anak kita ini ada masalah ya. Gitu. Jadi dia melawan bicara kita merasa bahwa dia memang menyimak, dia ada tension di situ. Gitu. Dan orang kalau ada tension, orang senang kan gitu Mas Andi. Oh dia mendengarkan. Tapi kita bicara juga kita ya, dan sering kita nggak tunjukkan, yang kedua juga kita nggak ada pengulangan itu. Bahkan yang kadang-kadang ekstrim malah yang dijawab tidak ada hubungan dengan pertanyaan gitu kan ada. Ada yang nanya apa jawabnya malah nggak jelas gitu ya. Nah, bagi pembicara juga ketika ditanya misalnya oleh hadirin, oleh penanya di sebuah forum, seminar, maka sebaiknya Anda juga seperti mengulang pertanyaan dia. Oh, yang ditanyakan oleh Mbak tentang pandemi COVID ini, menurut saya adalah, jadi orang merasa bahwa dia ada tension ke saya, dia ada energi ke saya gitu. Ya. Baik, Pak Nakoy, dari tadi merespon Pak atau repeating ini sejauh mana idealnya ya Pak? Jangan-jangan nanti dikiranya mengecho gitu Pak? Ya kan, bisa menangkap Pak? Orang yang ya orang yang ada niat menghina dengan yang tulus kan beda Mas Santi, bahasa tubuh itu. Bahasa tubuh itu kalau dalam Seven Wonders kecepatan cahaya. Jadi walaupun nggak bicara, kita tahu mana dia tulus, mana dia main-main gitu, mana dia menghina, mana dia memang mengulang untuk niatnya menguatkan, mana niatnya malah untuk menjatuhkan, kan beda gitu. Dan ini memang rahasia Allah akan manusia yang memang punya kekuatan bahasa tubuh gitu. Jadi orang yang memang dia mau menjatuhkan dengan yang tulus ya pasti berbeda. Oleh karena itu salah satu tips dari menjadi pendengar yang hebat adalah ya tunjukkan tadi bahasa tubuh yang positif, bahasa tubuh yang kita memang kayak siap menjadi mitra untuk berdiskusi gitu Mas Andi. Dan ini menunjukkan sebuah dasar seseorang yang disebut sebagai kecerdasan emosi kan gitu. Jadi orang-orang yang cerdas emosinya itu ya dia akan menunjukkan bahasa tubuh yang baik ya, bahasa tubuh yang mendukung, bahasa tubuh yang kemudian ya tidak semaunya ketika diajak bicara ya. Ini yang sering dikomplain oleh dalam rumah tangga itu kan kadang-kadang suami Mas Santi. Suami yang kadang-kadang bahasa tubuhnya kali ngomong sambil main handphone. Cuek ya Pak. Sehingga di mata istri ya jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan dia kasih uang tapi dikasih juga ke yang lain gitu kan, akhirnya persepsi sendiri gitu. Jadi salah ini ya, salah mentafsirkan sejauh itu. Ya, versi suami, saya sudah ngasih uang, ngasih semuanya. Saya udah ngasih semuanya untuk istri saya. Dia lupa bahwa istri masih menuntut dia untuk tetap memberikan ya wajah, perhatian yang terbaik ketika berbicara. Jadi buat para suami ya, walaupun Anda sudah memberikan semua masuk gaji dan uangnya, ketika bicara cobalah ya dengan perhatian yang penuh kepada pasangan ya, karena pasangan akan merasa bahwa dia adalah laki-laki yang sama yang saya kenal tahun yang lalu. Dia adalah laki-laki yang sama yang punya daya juang kepada saya. Dia laki-laki yang sama yang tetap
berikan dunia ini untuk saya. Dan ini istri kalau dapetin ini, wow, makin luar biasa gitu. Iya, betul. Juga para istri komplain aja nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Gitu ya, Pak ya. Kalau Santi gitu, Pak. Minta waktu dong, misalnya mau bicara gitu ya, Pak. Iya, ngomong aja. Dengerin nggak? Kalau nggak ya sudah. Kan daripada buat ngomong tidak didengarkan, mending siaran, Pak. Didengarkan banyak pendengar, gitu ya, Pak ya. Oke. Tadi kan ada 3 hal ya, Pak, dalam The Seven Awareness ini, bagaimana rahasia menjadi pendengar yang hebat, humble, kemudian membiarkan orang berbicara sampai selesai, kemudian yang terakhir adalah kita merespon dengan cara repeating atau mengulang kembali apa yang sudah disampaikan untuk sebuah penegasan, agar orang yang berbicara itu merasa bahwa dirinya berbicara, ditangkap, kemudian diterima dengan baik, sehingga apa yang pesan yang disampaikan bisa terespon dengan baik. Sebetulnya itu adalah feedback juga ya, Pak, ketika repeating ya. Kadang-kadang kan tafsir suka keliru ketika ada orang ngomong gitu kan. Apa yang kita terima agak beda. Nah, lebih baik itu disampaikan kembali agar betul-betul utuh pesan yang disampaikan itu. Baik, Pak Nakoy. Memang menjadi sebuah penggalian baru ya, Pak. Kecerdasan mendengar ini hal yang quote and quote tidak semua orang bisa mematahkan ego masing-masing untuk bisa mendengarkan orang lain bicara. Biasanya suka melihat, Pak, siapa yang bicara, bukan apa yang dia sampaikan gitu, Pak. Ya, ya. Sebenarnya ya dua-duanya juga penting ya, Mbak Santi. Yang apa yang bicara juga penting kayak gitu ya. Tapi tidak hanya itu, juga apa yang dia sampaikan. Memang kalau kita menjadi seorang follower atau kita jadi seorang staff atau sebagai seorang pegawai, ya namanya pegawai, ya kita mesti melihat apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan yang itu. Kalau itu atasan kita, ya walaupun kadang-kadang problemnya ada ketika atasan menyampaikan yang salah. Nah ini kan butuh cara komunikasi baik, bagaimana menyampaikan kebenaran ke atasan tanpa menyakiti perasaan dia. Karena kadang-kadang di level atasan tuh mudah sakit juga, Mas, mudah rapuh juga, ya, mudah kecewa juga. Kadang-kadang malah strong juga yang staff di bawah. Yang atasan kadang-kadang ketika dikasih masukan dikit aja bisa rapuh juga, kayak bangunan yang bawahnya nggak kuat gitu. Tidak semuanya memang, tapi kebanyakan seperti itu. Sehingga dia butuh orang fokus perhatikan dia. Nah, ketika Anda misalnya punya atasan yang memang mungkin menyampaikannya salah dan Anda ingin menyampaikan dengan cara yang tepat, ya ini juga butuh momentum ya, tidak hanya skill of communication, tapi momentum. Kira-kira momentumnya lagi pas nggak sih? Kadang-kadang cara Anda baik, tapi mood yang nggak bagus, waktunya tetap aja salah. Tetap aja salah. Nah, iya kan? Mungkin ada betul. yang mendengarkannya hebat, tapi yang ngomong mah kacau gitu kan, misalnya. Tapi mau gimana cara menyampaikan ke atasan? Maka tidak hanya skill, tapi ada juga butuh momentum. Ya, pada saat momentum tepat itu ya disampaikan. Misalnya, kadang-kadang ada atasan, yuk makan bareng gitu. Nah, itu lagi tepat, lagi dia yang terbuka hatinya, mungkin bisa disampaikan. Tapi ketika dia sedang di kantor, dia juga nggak lagi butuh Anda, tiba-tiba Anda datang mengetuk pintu dan kemudian menyampaikan masukan, ya ditolak pasti, ya walaupun dia disampaikan benar, karena belum ada momentum yang tepat gitu. Nah ini juga iya betul. Hal yang sama juga dalam rumah tangga ya, membangun, melihat momentum yang tepat ini yang efektif sehingga masukan itu betul-betul terbaik ya. Kadang-kadang banyak istri yang udah bilang, saya sih kan ya ngomongin tentang masih masukan ke suami saya udah berkali-kali sudah ngomong nggak pernah didengerin kayak gitu ya. Tetap aja kalau bangun siang terus ya, udah ada. Nah mungkin istri mungkin kurang tepat kapan momentum yang terbaik menyampaikan itu. Gitu. Tapi ketika misalnya entah itu kapan suami yang malah mengajak, suami yang malah lagi terbuka ya, dia minta waktu berdua, minta untuk makan dan sebagainya, ya sih.
Nah, makanya salah satu memberikan masukan, ada tips ya dari buku tentang komunikasi ini, bahwa kalau ngasih masukan kepada anak laki-laki, termasuk kepada suami, adalah ketika selesai habis makan. Jadi kalau ada sebagai di parenting, ada anak laki-laki yang kalau kasih masukan, buat dia kenyang dulu gitu, ajak makan, keluar, habis makan baru bicara, karena dia sudah kenyang nih gitu Mas Santi. Suami juga sama ya, jangan sebelum makan baru datang dari kantor, tahu-tahu ceritakan semua masalah, akan nggak dimakan, semua jadi berantakan gitu. Nah kalau istri ya itu dikasih sesuatu ya, apakah dikasih sesuatu baru kemudian ketika dia terbuka baru dikasih masukan ya. Dan itu pun butuh momentum, karena kalau momentumnya nggak tepat, tetap aja persepsi yang niat kita baik, tafsirannya tadi yang saya bilang keliru, tertangkap, akhirnya ya lama-lama akhirnya jadi ambigu ya, jadi bingung dua-duanya. Itu dan akhirnya mengatakan dia kalau dia ditanya oleh wartawan kenapa bercerai, soalnya kita beda prinsip. Sebenarnya kan faktor kita mendengarkan gitu Mas. Tapi ketika di media adalah kita beda prinsip suami saya dengan istri saya itu berbeda. Tapi problemnya adalah karena dua-duanya nggak bisa mendengarkan yang tepat gitu. Iya betul. Dan saling meminta maaf itu kadang-kadang juga susah ya Pak ya. Ketika kita keliru gitu kan, akhirnya mengklarifikasinya minta maaf itu kan betulnya. Baik Pak Nakoy, sayang sekali redaksi memberikan waktu time out. Kita harus segera mengakhiri Up Awareness kali ini. Rahasia menjadi pendengar yang hebat, 3 hal tadi sudah kita kantongin Pak. Semoga saja insight ini bisa menambah satu lagi tabungan kita untuk belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Humble, membiarkan orang lain berbicara sampai selesai atau tuntas, kemudian juga merespon dengan mengulang kembali apa yang sudah disampaikan oleh lawan bicara kita. Baik Pak Nakoy, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan sehat selalu Pak Nakoy, salam untuk keluarga. Ketemu lagi insya Allah minggu depan ya Pak, hari Jumat jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.